Episode 47. Terjebak cinta CEO dingin. Mas aku pergi sama bunda ya, ujar Kinar pamit pada Zaki. Hati-hati sayang, jawab Zaki mengecop porut rata Kinar, yang menjadi kebiasaannya sekarang lalu beralih pada kening Kinar. Iya mas, jawab Kinar lalu melangkah keluar dari ruangan Zaki karena mertuanya itu telah menunggu di luar. Kinar dan sang mertua meninggalkan perusahaan Zaki, menuju sebuah mall karena Vira berencana mengambil pesanan perhiasannya, di salah satu toko perhiasan di mall itu. Kinar, benar tadi ada wanita yang menemui Zaki? Tanya Vira. Ya tapi diusir Mas Zaki, jawab Kinar. Bunda kenal wanita itu? Tanya Kinar. Tidak, jawab Vira. Dia wanita yang sangat buruk, sambung Vira. Kayaknya penggemar Mas Zaki, ujar Kinar. Zaki tak akan mudah tergoda, Bunda tahu bagaimana Zaki, jawab Vira. Ya aku tahu Bun, jawab Kinar. Tak lama mobil mereka sampai di sebuah mall terbesar di kota itu. Keduanya memasuki mall dengan bergandengan tangan layaknya ibu dan anak. Bun, di mana tokonya? Tanya Kinar. Lantai 2 sayang, jawab Vira. Oh, ayo, ujar Vira. Keduanya langsung menuju toko perhiasan, namun saat memasuki toko Vira dihentikan seseorang. Aunty, pekik seseorang. Juwita, kamu? Iya ini aku. Aunty lagi apa? Tanya gadis bernama Juwita itu. Mau ambil perhiasan. Kamu kapan pulang, Ham? Tanya Vira pada anak dari adik sepupu suaminya itu. Baru 2 hari yang lalu dan aku mulai lusa akan bekerja di perusahaan Kak Zaki, ujar Juwita. Oh, ini Juwita menghentikan ucapannya saat menunjuk Kinar. Istri Zaki. Kinar kenalkan ini Juwita sepupunya Zaki, jawab Vira. Hai Juwita, aku Kinar, ujar Kinar mengulurkan tangannya. Juwita, Masya Allah kakak cantik banget. Maaf ya kak jika aku gak datang di hari pernikahan kalian. Aku sibuk dengan persiapan wisudaku, ujar Juwita membalas uluran tangan Kinar. Gak apa-apa Juwita, jawab Kinar. Kamu lagi apa di sini Juwi? Ujar Vira. Cari sepatu untuk kerja aunty, jawab Juwita. Oh, tinggal di mana, Ham? Tanya Vira. Apartemen aunty, jawab Juwita. Tinggal bareng aunty saja, Zaki udah tinggal di rumahnya dengan Kinar. Uncel dan aunty hanya tinggal berdua di rumah, ujar Vira. Lihat nanti deh aunty, jawab Juwita. Baiklah terserah kamu, balas Vira. Mau ikut aunty gak, shopping, ajak Vira. Maaf deh aunty lain kali aja ya. Buru-buru nih, jawab Juwita. Ah ya kak Kinar aku pamit ya, lain waktu aku main ke rumah kakak dan kak Zaki, ujar Juwita. Ya, hati-hati ya, jawab Kinar. Ya kak. Bye, ujar Juwita berjalan meninggalkan Kinar dan Vira. Ayo Kinar, kita masuk, ujar Vira membawa menantunya itu masuk ke dalam toko. Selamat datang Nyonya, ada yang bisa dibantu? Tanya pegawai toko ramah. Saya mau ambil pesanan perhiasan, jawab Vira memberikan sebuah kotak pada pegawai toko. Oh, sebentar ya Nyonya, ujar pegawai toko mengambil barang pesanan itu. Kinar, mau beli gak? Tanya Vira. Kinar hanya diam saja, karena tengah memperhatikannya sebuah kalung dengan liontin huruf Z menarik perhatiannya. Vira ikut menatap arah tatapan sang menantu dan tersenyum tipis. Kamu suka kalung itu? Tanya Vira lagi. Bunda. Membuat aku kaget saja, jawab Kinar. Kamu suka kalung itu? Tanya Vira menunjuk kalung yang tadi diperhatikan sang menantu. Kinar tersenyum.
Maaf Mbak, boleh lihat kalung itu? Tunjuk Kinar pada kalung memiliki liontin Z bermatakan berlian pada pegawai toko. Pegawai toko itu mengangguk lalu memperlihatkan kalung itu Kinar. Aku ambil, ujar Kinar diangguki pegawai toko kalau memberikannya pada Kinar, yang sedang merogoh dompet di dalam tas, mengambil kartu ATM-nya dan memberikannya pada pegawai toko itu. Kinar menerima kalung itu dengan wajah berseri-seri. Sini Bunda pasangkan, ujar Vira. Ya Bunda, tolong ya, jawab Kinar memberikan kalung itu pada Vira. Vira menerima kalung itu dan memasangkannya pada L3 Kinar. Wanita parubaya itu tersenyum melihat kalung itu terpasang indah di L3 P plus Los Kinar. Ini sangat indah sayang, ujar Vira melihat kalung itu terpasang indah di leher sang menantu. Ya Bunda, jawab Kinar. Maaf Nyonya, ini barang pesanannya dan ini kartunya tadi, ujar pegawai toko. Bun, sekalian bayar aja pakai kartu itu, sambung Kinar. Ini sudah dibayar di muka sayang, sudah lunas, jawab Vira. Baiklah kalau begitu, ujar Kinar mengambil kembali kartu hitam itu dan menyimpannya. Ting. Zaki yang sedang menandatangani berkas membuka pesan yang masuk di ponselnya. Pria itu tersenyum melihat notifikasi dari bank jika sang istri baru saja melakukan transaksi. Belanjalah sepuasmu sayang, gumam Zaki lalu menyimpan kembali ponselnya. Untuk kali pertamanya Kinar menggunakan kartu itu selama mereka menikah. Dan itu membuat Zaki senang, karena akhirnya sang istri mau juga menggunakannya. Lah tak peduli apa yang mau Kinar beli asalkan dia menyukai dan memakainya nanti. Ting. Cantik gak mas? Zaki menatap foto sang istri yang memakai kalung berlian dengan liontin berlogo huruf Z pangkal namanya. Lebih cantik kamu, Zaki tersenyum melihat foto sang istri yang tak bisa ia pungkiri makin bertambah cantik. Pria itu berdiri dari duduknya lalu beranjak pergi untuk menyusul sang istri yang sedang shopping dengan bundanya. Lah begitu merindukan wanitanya itu saat ini. Entahlah semenjak Kinar hamil pria itu tak mau jauh dengan istrinya itu. Setelah meminta Dev untuk menggantikan dirinya melakukan pertemuan dengan klien mereka, Zaki meninggalkan kantornya menggunakan Rolls-Royce Phantom miliknya. Pria itu tak sabaran ingin bertemu sang istri, andai saja Kinar tak mengirimkan pesan serta gambar wanita itu, Zaki tak akan seperti ini sekarang. Meninggalkan pekerjaannya dan menyusul sang istri. Setelah menempuh beberapa menit perjalanan pria itu akhirnya sampai juga di mall itu. Pria tampan itu turun dari mobilnya lalu memasuki mall itu dengan memakai kacamata hitamnya. Kedatangannya sukses membuat para pengunjung wanita menatapnya. Dan seperti biasa pria itu tak peduli dan terus melangkah menaiki eskalator. Lah membuka ponselnya dan melacak di mana keberadaan sang istri di mall itu. Pria itu tersenyum tipis setelah mengetahui di mana wanitanya berada. Zaki menyimpan kembali ponselnya dan berjalan menuju sebuah toko yang menjual perlengkapan kosmetik di mana saat ini sang istri tengah berada. Di ambang pintu Zaki melihat sang istri tengah memilih lipstik, sedangkan bundanya berbicara dengan pegawai toko. Zaki menghampiri sang istri. Lipstik itu sangat cocok untukmu, bisik Zaki membuat Kinar langsung menoleh. Mas. Kamu, kenapa? Tanya Zaki menatap kalung yang dipakai sang istri dan tersenyum tipis. Bukankah kamu ada di kantor? Jawab Kinar. Tadinya iya, dan sekarang aku ada di hadapanmu, ujar Zaki. Oh, jawab Kinar beroh ria. Kamu tahu dari mana aku ada di sini? Tanya Kinar. Loh Zaki. Episode 48. Bunda, kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Ujar Vira.
Aku menjemput istriku, Bun, jawab Zaki. Dasar bucin, Bunda baru 1 jam sama Kinar berbelanja tapi kamu malah menjemputnya, gerutu Vira. Aku akan menemani kalian berbelanja, jawab Zaki. Really? Ini benaran kamu kan Zak? Ujar Vira terkejut dengan ucapan sang putra yang biasanya tak pernah mau ia ajak untuk menemaninya berbelanja. Lalu aku ini siapa Bun? Tanya Zaki. Kinar terkekeh melihat perdebatan keduanya. Wanita itu menatap suaminya yang entah kenapa semakin tampan saja. Ia takut jika suatu saat Zaki digoda wanita lain yang lebih darinya. Ya, kamu gak pernah mau nemani Bunda belanja, dan sekarang tiba-tiba saja kamu menawarkan diri untuk menemani kita. Jadi ini sangat langka Zaki, jawab Vira. Itu karena istriku bersama Bunda, balas Zaki menatap sang istri lalu tersenyum tipis. Baiklah. Ayo kita bayar dulu Kinar, ujar Vira. Ya Bunda. Jawab Kinar. Mas aku bayar dulu ya, ujar Kinar pada Zaki. Ya sayang. Jawab Zaki menatap punggung Kinar yang berjalan menuju kasir. Tak menyangka akan menikah dan memiliki istri. Dan sekarang ia tak mau jauh dari wanita, yang ia temui di malam itu dalam keadaan begitu kacau dan dalam pengaruh OP4T. Boleh dikatakan jika ia mulai bucin pada wanitanya itu. Karena menurutnya wajar, Kinar istrinya sekarang. Dia tak mau ada yang mendekati dan mengnolda istri kecilnya itu. Memang jarak usia mereka terbilang sedikit jauh dengan Zaki yang sudah berusia 30 tahun, sedangkan sang istri masih 22 tahun. Takut istrinya itu terknolda pria yang lebih muda darinya. Ayo mas, ujar Kinar. Hanya lipstik, tanya Zaki. Kenapa memangnya? Jawab Kinar. Kamu gak mau beli yang lainnya? Tanya Zaki. Gak mas. Kamu kan tahu aku tak terlalu suka bermake up tebal. Lagian yang ada di kamar saja jarang aku gunakan, jawab Kinar. Bersyukurlah Zaki, kamu memiliki istri yang tidak boros dan menghamburkan uang untuk hal yang tidak penting, ujar Vira. Tapi akunya yang bingung Bun, tiap bulan aku transfer ke rekeningnya tapi tak ada yang digunakan, jawab Zaki. Sudah Kinar. Ayo borong semua yang ada di mall ini, ujar Vira memprovokasi menantunya. Gak Bun, untuk apa jika tak terpakai, jawab Kinar. Ya, kamu benar, balas Vira menimpali. Mau beli apa lagi Bun? Tanya Kinar. Baju. Bunda besok malam ada acara bersama Dedi kalian, jawab Vira. Ayo. Kita temani, ujar Kinar tampak begitu bersemangat. Pelan saja sayang, ingat kamu lagi H4 mil, ujar Zaki menahan langkah Kinar yang terlalu cepat. Hehehe. Aku lupa mas, kekeh Kinar. Jangan membuatku takut Kinar, aku tak mau terjadi hal buruk pada kalian, jawab Zaki mencubit gemas pipi Kinar yang mulai berisi. Zaki menggenggam lembut jemari Kinar, mengikuti langkah sang bunda dari belakang. Pria itu tetap memasang wajah datarnya sesekali akan merubah mimik wajahnya jika sang istri bertanya. Ketiganya memasuki toko baju dan Vira langsung memilih gaun yang cocok untuk ia kenakan. Kamu gak mau beli? Tanya Zaki. Kinar menggeleng pelan. Gak mas. Untuk apa gak akan kemana-mana juga kan? Jawab Kinar. Kalau kamu mau jangan ditahan Kinar, aku bekerja untuk kamu saat ini. Jadi pilihlah. Ujar Zaki. Sungguh. Aku tak ingin mas, jawab Kinar, tapi pria itu tahu jika tadi saat Kinar memasuki toko ini matanya langsung tertuju pada gaun berwarna navy yang terpajang di manekin. Secara diam-diam Zaki meminta pegawai toko untuk membungkus gaun itu,
Saat Kinar menghampiri bundanya yang sedang memilih gaun, setelah memastikan ukuran itu cocok pada tubuh sang istri. Kinar mengerutkan keningnya saat keluar dari toko karena Zaki menenteng sebuah paper bag di tangannya. "Mas, kamu beli baju?" tanya Kinar. Zaki tersenyum tipis. "Kamu pikir aku memakai gaun sekarang?" Jawab Zaki. "Lalu itu apa?" tanya Kinar. "Gaun untukmu," jawab Zaki. Aku tahu kamu menyukai salah satu gaun yang ada di toko tadi kan?" "Dan aku membelikannya," jawab Zaki memperlihatkan paper bag itu ada Kinar. "Tapi mas, itu sangat mahal," ujar Kinar membuat Vira mengulum senyumannya. "Tidak ada yang mahal jika itu untukmu," jawab Zaki. "Terima kasih mas," ujar Kinar mengeratkan tangannya di pangkal lengan Zaki. "Ya, jadi karena mahal kamu tak ingin membelinya?" tanya Zaki. "Ya mas," jawab Kinar. "Lain kali jangan seperti itu sayang, kamu sedang H4 mil dan aku tak mau anak-anakku ileran karena kamu menahan keinginanmu," ujar Zaki. "Ya Zaki benar Kinar, anak ini tak akan jatuh miskin meski tadi kamu memborong isi toko itu," timpal Vira. Ketiganya meninggalkan mall dan pulang dengan Kinar menaiki mobil Zaki dan Vira dengan mobilnya sendiri. "Kamu menyukai kalung itu?" tanya Zaki menunjuk kalung yang dibeli Kinar tadi. "Iya mas. Liontinnya inisial kamu," jawab Kinar menyentuh kalung yang ia pakai. "Karena itu kamu menyukainya?" tanya Zaki. "Ya," jawab Kinar dengan senyuman yang tak luntur dari B1 birnya. "Love you baby," ucap Zaki mengusap lembut rambut Kinar. "Love you too mas Zaki," jawab Kinar. Zaki tersenyum lebar dan kembali fokus pada setir mobilnya. Pria yang sebentar lagi akan menjadi ayah, itu tampak begitu bahagia dengan hidupnya yang sekarang. Kehadiran Kinar dalam hidupnya memberi warna baru dalam hidupnya.